Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sekarang kita kembali belajar. Kita masuk ke tema 3, subtema 1 PB3. Nah, di sini buka halaman 21. Di sini ada proses pembuatan kertas. Nah, kertas, ya kita tahu kertas. Nah, bahan-bahan apa aja yang ada di sekeliling kita yang terbuat dari kertas? Banyak ya. Contohnya kalender, buku, koran, apalagi amplop ya. Nah, itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari kertas. Nah, proses pembuatan kertas itu nanti kalian baca semuanya di sini ya. Dia tuh dari kulit pohon. Kulit pohon itu dimasak ya. Nanti menjadi bubur. Nah, bubur dari kulit itu namanya pulp. Pulp itu nanti akan masuk ke dalam mesin kertas, dibentuknya menjadi kertas. Nanti kalian baca lagi ya, bacaan ini tentang proses pembuatan kertas. Nah, tugasnya kalian nanti kalian akan cari buka halaman 24, kalian cari kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sulit dalam bacaan ini. Kalian cari kata-kata yang sulit dalam bacaan ini 5 kata sulit saja, 5 buah kata sulit. 5 buah kata sulit yang ada dalam bacaan proses pembuatan kertas. Kalian cari artinya apa? Sudah itu buat kalimatnya. Jadi 5 kata sulit aja yang menurut kalian sulit ya, 5 buah kata sulit ya yang yang ada di proses pembuatan kertas. Nah, jadi kalian ada 5 di sini, artinya apa, kalimatnya apa, buat 5 buah aja ya. Nah, nanti dari kertas tadi bisa dijadikan sebuah alat musik ya. Kertas tadi bukan hanya bisa juga barang-barang yang ada sekitar kita tadi, bukan hanya ada buku, bukan hanya ada undangan, bukan hanya ada amplop ya, bukan hanya ada tanggal ya, bisa dibentuk tanggal, tapi bisa dibawa juga sebagai alat musik. Nah, sering kita apalagi kalau tahun baru, benar ya, tahun baru. Nah, tahun baru itu kadang kita beli trompet, ya enggak? Nah, trompet itu bahan dasarnya adalah kertas, ya enggak? Sering kita buat trompet bahan dasarnya dari kertas. Jadi ada lagi mainan, ya, mainan yang dari kertas. Contohnya apa? Layangan, ya enggak? Layangan dari kertas. Ada lagi mainan yang terbuat dari kertas, itu namanya kincir angin ya. Jadi ada kincir angin, mainannya ada layangan, bagi laki-laki yang hobi main layangan ya. Jadi ada alat musiknya apa? Ada trompet ya, yang bisa dijadikan alat musik dari kertas. Jadi trompet, nah ini trompet itu ada kadang kita sering lihat itu jualannya itu pada tahun baruan ya, pada tahun baruan. Nah, jadi nanti itu adalah jenis-jenis kegunaan kertas lain lagi ya, bisa digunakan sebagai trompet. Nah, di sini ya. Nah, kemarin ibu ajarkan ada alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur suatu benda, satuan panjang ya. Ada alat ukur untuk mengukur satuan benda atau satuan panjang, yaitu dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama kemarin penggaris. Nah, yang kedua meteran pita yang kata Bu Dini untuk buat baju. Yang ketiga adalah meteran roll ya, meteran roll. Yang keempat, meteran saku yang bisa dibawa kemana-mana, meteran saku. Nah, ini adalah beberapa alat ukur untuk satuan panjang, panjang ya, centimeter, meter, itu untuk satuan panjang, kilometer ya. Jadi ini sebagai alat ukur beberapa contoh alat ukur untuk satuan panjang, ya. Lalu ingat ya, satuan panjang yaitu penggaris, meteran pita, meteran roll, dan meteran saku itu adalah salah satu contoh alat untuk mengukur satuan panjang. Nah, ya, jadi matematika di sini nanti ada hasilnya, ada ini benda yang diukur. Nah, misalnya kalian mau mengukurnya, misalnya Bu Dini kasih contoh, satu alat ukurnya misalnya mau ukur buku. Satu buku, alat ukurnya apa? Penggaris. Cukup kan kita dengan penggaris? Nah, panjangnya berapa? Misalnya lagi kita mau mengukur meja, ya enggak? Ukur meja. Benda yang diukur, satu meja, alat yang diukur apa? Alat ukurnya apa yang kalian gunakan? Misalnya alat ukurnya yang kalian gunakan itu tidak bisa penggaris. Kan pendek itu penggaris. Berarti misalnya pakai, kalau di rumah kalian ada yang namanya meteran pita, meteran pita. Panjangnya berapa ya. Jadi buat 5 buah benda yang ada di sekitarmu yang menggunakan alat ukur apa ya. Boleh penggaris, boleh meteran pita, kalau di rumahnya ada meteran saku boleh, kalau di rumahnya ada meteran boleh dipakai ya. Di sini misalnya buku,
Kalian mau pensil boleh. Nah, misalnya lagi jangan ya, apalagi di sini alat ukurnya apa, panjangnya bendanya berapa, ya. Kemarin kan memang hanya panjang bendanya aja, tapi alat ukurnya alat yang digunakan nggak tahu apa, ya. Nah, sekarang ibu minta 5 benda aja yang ada di sekitarmu, alat ukurnya apa yang kalian pakai, sudah itu berapa panjangnya, ya. Nah, untuk tugasnya, untuk hafalan tugasnya, ibu tambah 1 untuk hafalan tugasnya. Kalian harus hafalkan satuan panjang, ya. Mulai dari sini, hafalkan ini ya: kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ya, kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Jadi kalau berdiri di sini, kalau ngomongnya kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah, cara ngapalnya: kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah, ini kalian hafal tangga ini. Kalau dianya turun, kalau tangganya turun itu dikali. Kalau tangganya naik itu dibagi. Jadi kalau dianya naik itu dibagi, kalau dianya turun itu dikali. Ya, 1 kali turun berarti dikali 10. 2 kali turun dikali 100. 3 kali turun dikali 1000. 4 kali turun dikali 100 dikali 10.000. 5 kali turun dikali 100.000. 6 kali turun dikali 1 juta. Nah, jadi nanti tugas kalian hafalkan ini di rumah, ya. Nanti kalian hafalkan di rumah apa yang begini suruh tugasnya, ya. Karena ada hari kami, ada hari Sabtu sama Minggu, ya. Ini untuk ditugas di rumah, nggak usah divideokan, nggak usah, cukup kalian hafalkan saja. Panjang hafalan satuan panjang ini, ya: kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Atau kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Setiap dianya turun itu dikali, setiap dianya naik itu dibagi, ya. Nah, jadi kalau 1 kali turun berarti dikali 10, nolnya 1. 2 kali turun berarti dikali 100, nolnya 2. 3 kali turun dikali 1000, nolnya 3. Jadi kalau dia 3 kali turun berarti nolnya 3. Tapi kalau dia 4 kali turun berarti nolnya ada 4, berarti dikali 10.000. Nah, itu dihafalkan, diingat. Itu modal awal nanti untuk kita belajar matematika selanjutnya. Jadi kita setelah kalian isi ini, kalian isi hari ini, kalian kirim di Classroom yang tadi, bahasa Indonesianya tadi, yaitu tentang mencari 5 buah kata sulit yang ada dalam bacaan proses pembuatan kertas. Kalian cari artinya, kalian buat kalimatnya 5 aja. Ini yang matematika, kalian buat 5 benda yang ada di sekitarmu yang menggunakan, jangan lupa ada alat ukurnya. Jangan penggaris semua, ya. Kalau bisa ada yang pakai meteran saku atau ada yang pakai meteran pita, ya. Paling tidak ada 2 alat ukur yang digunakan pada 5 benda tadi. Panjangnya berapa, ya. Nah, untuk SBDP-nya nanti kita akan begini kasih tugas yang lain SBDP-nya, yaitu nanti Budini kasih tugas untuk prakteknya, ya, tugas prakteknya. Nah, untuk sekarang kalian ini matematika, kalian hafalkan materi hari ini, matematika hari ini. Untuk apa? Untuk kalian, kita bisa melanjutkan matematika kita pada sub PB4 nanti, ya, di matematika PB5 atau PB6 nanti di matematika. Jadi ini dihafalkan, nggak usah di video, dihafalin baik, ya, dihafalkan saja. Tangganya jangan sampai terbolak-balik tangganya. Jadi kilometer, hektameter, dekameter ini tidak boleh dibolak-balik, ya. Dan supaya kita bisa menyelesaikan matematikanya pada pembelajaran 5 dan 6. Itu aja materi yang akan Budini sampaikan. Semoga kalian bisa menyelesaikannya karena ada hari Sabtu sama hari Minggu untuk tugas hafalan ini, ya. Gak usah di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.